Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas, mari kita merenungkan firman Tuhan. Dari kitab Filipi pasal 1 ayat 19 sampai 20. Dan saya memberikan tema iman Paulus dalam menghadapi sidang pengadilan di Roma. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Rupanya ketika Paulus mengirimkan surat ke Filipi, dia juga sedang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi sidang pengadilan di kota Roma. Dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi sidang pengadilan di kota Roma, Rasul Paulus punya satu keyakinan bahwa oleh karena doa orang Kristen di Filipi dan juga oleh karena pertolongan Roh Kudus, maka dia akan dibebaskan dari hukuman penjara di kota Roma itu. Terus dia berkata kepada orang Filipi dalam ayat 19 demikian, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Dan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian, sebab saya tahu bahwa dengan doa-doamu dan dengan bantuan dari Roh Yesus Kristus saya akan dibebaskan. Artinya dibebaskan dari hukuman penjara di kota Roma itu. Dan Paulus juga punya keyakinan bahwa di depan pengadilan di kota Roma itu dia tidak akan dipermalukan seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, tidak akan dipermalukan, Bahkan dalam terjemahan Alkitab yang terbaru dikatakan sebaliknya, aku mendapat keberanian penuh agar Kristus sebagaimana sekarang dan selalu dimuliakan di dalam tubuhku. Artinya Paulus tidak akan dipermalukan. Karena apa? Karena Paulus beroleh keberanian untuk dapat memuliakan Tuhan melalui tubuhnya, yaitu untuk dapat bersaksi, untuk dapat mempertahankan imannya, untuk dapat memberitahukan kepada sidang itu bahwa dia diadili bukan karena berbuat jahat, bukan karena melawan pemerintah, tapi karena memberitakan Injil. Maka tidak akan mendapat malu, karena bukan karena berbuat jahat atau memberontak kepada pemerintah, tapi karena memberitakan Injil Yesus Kristus. Demikian juga Rasul Paulus tetap akan dapat memuliakan Tuhan melalui tubuhnya, baik pada waktu masih hidup atau mati. Dengan kata lain, Paulus pun tetap akan memuliakan Tuhan walaupun harus diponis dengan hukuman mati. Dia tetap akan percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus dan akan tetap bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Di samping itu, mengapa Paulus berkata bahwa dia akan tetap memuliakan Tuhan melalui tubuhnya? Karena dia menghadapi sidang itu, dan orang yang hadir dalam sidang itu ada dua golongan. Yang satu yaitu golongan orang yang mempercayai bahwa tubuhnya ini adalah Tuhannya, sehingga dia dapat melakukan segala sesuatu dengan bebas melalui tubuhnya ini untuk mencapai tujuannya, dan hanya untuk memuaskan kedagingannya. Demikian juga dia akan berhadapan dengan sebagian orang Yunani yang percaya bahwa tubuh ini hina dan jahat. Berbeda dengan Paulus. Paulus tidak menganggap tubuhnya ini sebagai Tuhan yang harus melakukan dengan bebas untuk mencapai tujuannya. Tapi Paulus tidak. Tubuh ini sesungguhnya bukan Tuhan,
tubuh ini sesungguhnya tidak dapat melakukan sesuatu apapun kalau Tuhan tidak beserta, dan tubuh ini tidak dipakai untuk melakukan sesuatu hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian juga dengan orang Yunani yang menganggap tubuh ini jahat dan hina. Paulus tidak menganggap tubuh ini mulia, karena tubuh ini diciptakan Allah dengan sempurna. Karena tubuh ini sesungguhnya miliknya Tuhan, dan bagi orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus miliknya Kristus, maka tubuh ini harus digunakan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Paulus tetap akan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus melalui tubuhnya, baik pada waktu masih hidup atau pada waktu mati. Bahkan walaupun diputus dengan hukuman mati, dia pun tetap akan setia pada Kristus, tetap akan percaya pada Yesus, dan tetap akan bersaksi bahwa Yesus adalah juru selamat dunia ini. Bagaimana dengan kita? Apa kita juga akan tetap memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dalam segala keadaan? Sampai kita mati, kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kita tetap memakai tubuh kita ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian.